Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Istiqomah Cinta dimanapun kalian berada? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Di sini Mimin akan menceritakan tentang alur dari sinetron Istiqomah Cinta yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin menegangkan, dan semakin membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Istiqomah Cinta untuk episode yang akan datang, di mana di episode yang akan datang kita akan menyaksikan bagaimana nantinya momen di mana Kanza akan menyelidiki kematian Hutami dan juga Dr. Aksan. Nah, kira-kira apakah nantinya Kanza akan menemukan petunjuk tentang siapa pelaku yang sebenarnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa kematian Dr. Aksan dan juga Bu Hutami memang tidak wajar ya kawan-kawan, karena ini adalah sebuah kasus pembunuhan. Ya, Yuda telah menabrak mobil Dr. Aksan dan juga Bu Hutami sehingga mobil itu pun akhirnya masuk ke dalam jurang dan meledak serta menimbulkan korban jiwa yaitu Hutami dan juga Dr. Aksan. Sampai dengan saat ini, polisi masih menyelidiki tentang penyebab dari kecelakaan itu ya kawan-kawan. Karena mobil itu terbakar sehingga pihak kepolisian pun sedikit kesulitan untuk mengidentifikasi penyebab kecelakaan tersebut. Hingga pada akhirnya pihak kepolisian pun menemukan sebuah hal yang janggal. Karena bagian belakang mobil itu penyok ya kawan-kawan. Seharusnya jika mobil itu jatuh ke jurang maka yang rusak hanya bagian depannya, namun bagian belakang mobil itu penyok sehingga polisi pun menghubungi Fatan untuk melaporkan adanya indikasi kesengajaan atau pembunuhan berencana yang melibatkan Dr. Aksan dan juga Hutami. Hal ini membuat Kanza benar-benar sangat terkejut ya kawan-kawan. Setelah 9 hari kematian Dr. Aksan, Kanza akhirnya baru menyadari sesuatu, bahwa ada kemungkinan besar ayah dan ibunya memang sengaja dihabisi karena ada seseorang yang tidak suka mereka bersama. Dan target pertama Kanza yaitu Bu Rara ya kawan-kawan. Namun saat itu Kanza mencoba untuk berpikir positif. Bu Rara tidak mungkin melakukan semua ini. Mungkin jika kepada Hutami, Bu Rara akan tega. Namun ini kepada Dr. Aksan juga. Sehingga Kanza akhirnya mencari siapa sebenarnya pelaku dari semua ini. Kanza akhirnya menyusuri jalanan area TKP ya kawan-kawan untuk mencari bukti. Dan di sana Kanza melihat ada sebuah CCTV di jalan yang mengarah ke lokasi kejadian itu. Di sana Kanza melihat dengan jelas bagaimana ada sebuah mobil truk yang menabrak mobil ayah dan ibunya hingga mobil Dr. Aksan pun terjatuh ke dalam jurang sebelum pada akhirnya meledak dan terbakar. Di sana Kanza sudah mencatat nomor plat mobil truk yang menabrak mobil Dr. Aksan. Namun setelah dicek di kantor Samsat ternyata mobil itu adalah mobil curian ya kawan-kawan, sehingga Kanza akan sangat sulit untuk melacak siapa pelaku sebenarnya. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin. Karena setiap harinya Mimin akan terus mengupdate informasi terbaru seputar alur cerita sinetron Istiqomah Cinta. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Setelah berdiskusi cukup panjang,
saat itu Trisa kepikiran tentang Yuda yang pernah datang ke apartemen dan ingin menghabisi Hutami karena Hutami akan menikah lagi dengan Dr. Aksan. Namun pada saat itu Yuda mengurungkan niatnya karena Trisa ada di sana dan Trisa pasang badan untuk Hutami. Hutami mengatakan bahwa Trisa sedang hamil dan Yuda pun pergi meninggalkan mereka berdua. Ada kemungkinan besar bahwa pelakunya adalah Yuda karena sebelumnya Yuda gagal untuk menghabisi Hutami di apartemen dan Yuda pun melancarkan aksinya lagi. Dan kebetulan saat itu Aksan sedang bersama dengan Hutami sehingga satu kali tepuk 2 nyamuk langsung mati. Apa yang dikatakan oleh Trisa memang ada benarnya. Kansa pun bisa berpikir sampai ke sana ya kawan-kawan, karena memang Yuda adalah orang yang sangat jahat dan orang yang tega menghabisi nyawa orang lain. Bahkan Yuda sudah berkali-kali mencoba untuk menghabisi nyawa Kansa ya kawan-kawan, namun semuanya selalu gagal. Ini membuat Kansa pun akhirnya mengerucutkan penyelidikannya terhadap Yuda ya kawan-kawan. Kansa juga akan mencari bukti CCTV yang jauh lebih jelas yang mengarah ke tempat kejadian perkara yang membuat Kansa bisa menemukan bukti siapa pelaku sebenarnya. Wah, ini sih benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran ya kawan-kawan. Mimin sangat yakin cepat atau lambat perbuatan Yuda dan juga Rara ini pasti akan ketahuan ya kawan-kawan, dan ketika hal itu nanti terjadi, Kansa benar-benar tidak akan pernah bisa memaafkan Yuda dan juga Rara, sehingga Kansa akan meyakinkan mereka bahwa mereka akan membusuk di penjara atau mereka juga akan mengalami hal yang sama ya kawan-kawan, karena orang baik yang tersakiti akan jauh lebih berbahaya. Nah, itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu bagaimana dengan prediksi dari teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Istiqomah Cinta. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.